Halo, bersama saya kembali Dr. Ervan, dokter keluarga dan pengacara keluarga Anda. Sekarang lagi viral debat antara Bang Rocky Gerung dengan Bang Sylvester, di mana moderatornya adalah teman saya juga, Bang Aiman Wicaksono, yang juga pernah mewawancarai saya. Debat antara Bang Rocky sebagai filsuf dan Bang Sylvester sebagai orang hukum ini mungkin bisa dinilai oleh kami, terutama saya sendiri, karena saya S2-nya hukum, S1 hukum, S1 kedokteran, tapi S3 saya juga filsafat. Kalau kita lihat, Bang Rocky Gerung selalu memakai ilmu filsafatnya, begitu ya. Memang filsafat ini induk dari semua ilmu pengetahuan. Akan tetapi tentu filsafat ini juga harus diturunkan lagi, begitu ya. Misalkan di dunia medis sendiri ada istilahnya filsafat, kemudian etika medis sebagai turunannya, dan juga nanti akan ada etika klinis di lapangan. Tentu kita tidak bisa juga hanya berbicara filsafat di ranah awang-awang gitu, tapi juga di lapangan. Nah, Bang Sylvester ini berbicara dari sisi orang lapangan karena dia orang hukum. Nah, ini disinilah letak perdebatannya gitu, tidak akan bisa nyambung jadinya ya. Walaupun sebenarnya bisa aja titik temunya di tengah. Kalau Bang Rocky Gerung menurunkan egonya sedikit dan Bang Sylvester menaikkan standarnya sedikit gitu ya. Nah, tentu tapi Bang Sylvester dalam ini juga terlalu emosional begitu ya, sehingga tidak fokus pada topik yang dibicarakan. Sedangkan Bang Rocky Gerung juga sama saja sebenarnya, karena memancing emosi lawan dan akhirnya juga tidak menghasilkan sesuatu kesimpulan yang baik di mata masyarakat. Demikian juga Bang Aiman mungkin juga tergagap-gagap gitu, tidak berhasil menengahi debat yang sebenarnya juga sudah debat kusir gitu, tidak ada manfaatnya juga bagi para penonton akhirnya. Nah, ini ke depan mungkin menjadi evaluasi kita semua bahwa masyarakat juga selama ini mungkin banyak yang ngefans sama Bang Rocky Gerung ya, tapi tentu yang kita butuhkan itu bukan hanya filsafat atau kepuasan pribadi melihat orang itu bingung, tapi juga harusnya ada solusi begitu ya. Dimana sebenarnya ketika Bang Rocky Gerung juga sering menyebut kata dungu misalkan, sebenarnya Bang Rocky Gerung sendiri ada kesalahan di dalam debat itu, yaitu dimana sebenarnya being and nothingness itu dikarang oleh Jean Paul Sartre gitu ya. Sedangkan being and time itu baru dikarang oleh Heidegger. Tetapi karena Bang Sylvester juga mungkin belum pernah baca atau lupa, akhirnya dia juga nggak mau masuk ke ranah itu. Karena memang sebenarnya satunya orang filsafat, satunya orang lapangan. Dan yang terpenting adalah sebenarnya Bang Sylvester juga ada benarnya juga, yaitu mana buktinya gitu, jika memang kita menuduh Pak Jokowi dan keluarga itu memiliki masalah hukum misalkan. Ya, terlepas nanti ada atau tidak buktinya, paling tidak dia minta di saat itu dan Bang Rocky Gerung muter-muter begitu ya. Nah, tentu sebenarnya Bang Rocky Gerung juga menyindir soal parsimoni. Parsimoni juga memang cara berpikir metode ilmiah yang mungkin juga hanya dikuasai oleh akademisi-akademisi, dan mungkin memang saja beberapa sarjana yang memang senang dengan metodologi penelitian. Mungkin Bang Sylvester juga lupa itu ya. Ya, itu wajar saja sebenarnya, tidak perlu dikatakan bodoh dan segala macam ya. Dan parsimoni ini yang memang harusnya menyederhanakan, kan Bang Rocky sendiri yang bilang. Tapi kadang Bang Rocky sendiri yang membuat masalah pertama rumit begitu kan. Dan ketika misalkan Bang Rocky ingin menerapkan parsimoni ini juga agak berbahaya juga dengan menyederhanakan, misalkan jika memang dikaitkan dengan pembuktian apakah Pak Jokowi dan keluarga melakukan cawe-cawe misalkan. Nah, itu parsimoni memang salah satu cara berpikir. Nah, ini tapi kan asumsi gitu ya. Tapi asumsi ini ketika dibawa ke publik menjadi masalah juga begitu kan. Ini yang perlu ditengahi semua. Jadi makanya Bang Sylvester juga menanyakan mana buktinya begitu. Dan ketika ini juga tidak bisa dijawab, akhirnya muter-muter sana kemari dan akhirnya malah saling menyerang pribadi. Ini tentu menjadi pembelajaran bagi kita semua, bagi yang mendukung Bang Sylvester ataupun dukung Bang Rocky ya. Menurut saya kita perlu introspeksi semua, jangan sampai perdebatan di depan masyarakat ini selalu menjadi sesuatu yang sia-sia gitu, bahkan memantik perbedaan yang tidak penting begitu ya. Demikian sih komentar dari saya. Ke depan juga mungkin untuk Bang Aiman supaya bisa menengahi ya ketika narasumber mulai keluar dari topik yang dibicarakan. Sampai jumpa di sesi kita berikutnya, dan salam sehat dan salam akal sehat.